Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah di hari yang baru ini, kita boleh jalan lagi bersama dengan Tuhan. Dan kita ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang ajaib, dalam pemeliharaan yang sempurna. Dan kita terus bersyukur dalam segala keadaan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sepanjang malam kau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebajikanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu yang kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur engkau menyelamatkan kami, engkau pulihkan kami. Sebab itu dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Selain kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
dengan apa aku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur, selamanya kami menyembah, selamanya kami memuji, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu, sebab Kau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Terpujilah namamu Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa selamanya.
ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, syukur bagimu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Allah yang setia, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Namamu ajaib, namamu berkuasa. Hanya di dalam namamu Yesus ada keselamatan. Ada kuasa yang memulihkan hidup kami. Semakin hari kami semakin serupa denganmu. Terus bentuk kami Tuhan, terus pulihkan kami, biar hidup kami memuliakan namamu, biar hidup kami meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu, kami mau memuliakan namamu. Seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mas sepertimu
bagaikan bencana hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Takkanlah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan hati kami di sepanjang langkah hidup kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di sepanjang kisah perjalanan hidup kami, biarlah Engkau yang ditinggikan dan Engkau dimuliakan. Sebab itu bentuk kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami mau lemah lembut, kami mau rendah hati, sehingga kami mudah dibentuk dan kami mudah diajar. Biarlah kami terus taat hanya kepada-Mu Tuhan, karena sikap hati kami mau terus tunduk kepada-Mu dan taat sepenuhnya kepada firman. Karena hanya ketika kami hidup berpadanan dengan firman-Mu, hidup sesuai firman-Mu, maka hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami lagi untuk dengar firman-Mu, untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru dari Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-23 sampai yang ke-31 hari ini Bapak Ibu ya. Perikop ini menyambung kisah yang kemarin ya, tentang bagaimana ketika Petrus dan Yohanes bersaksi, mereka menyembuhkan orang sakit, lalu mereka ditangkap dan mereka juga sempat dipenjarakan karena kesaksian mereka itu menobatkan sekitar 5.000 orang. Dan mereka dihadapkan kepada sidang
mereka diadili, mereka disidang di hadapan mahkamah agama, guru-guru agama, imam-imam besar. Nah, ketika semuanya itu selesai dan mereka tidak didapati bersalah, mereka dilepaskan. Nah, pada perikop hari ini, kita akan baca di ayat yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, Petrus dan Yohanes, ceritanya dalam perikop ini mereka datang komsel, Bapak Ibu. Di poin dalam perikop ini yang pertama saya dapatkan adalah bahwa sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu yang namanya komunitas. Begitupun apa yang Petrus dan Yohanes lakukan. Ketika mereka mengalami segala sesuatunya, mereka datang kepada teman-teman. Di sini jelas berkata, mereka datang kepada teman-teman dan mereka menceritakan segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi ketika mereka harus hadapi kejadian kemarin yang mereka masih ingat, bahwa mereka sampai diancam. Mereka diancam dan hal itu saya percaya ketika bahkan firman Tuhan mencatat mereka diancam dengan keras. Bahwa hal itu pasti membuat paling tidak hati mereka juga ada kekhawatiran. Tetapi mereka datang pada komunitas. Nah, kita bersyukurlah bahwa setiap kita sudah punya komunitas. Saya percaya kita semua sudah punya komunitas. Kita punya komsel. Nah, yang saya mau katakan di sini begini. Seringkali ketika orang-orang datang kepada kami, mereka sering berkata, tolong doakan kami. Tetapi mereka tidak mau menceritakan apa yang harus didoakan. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan saya juga orang yang susah untuk cerita, tetapi saya terus belajar tentang hal-hal pribadi, saya kurang suka untuk cerita gitu. Tetapi kami, kecuali dengan suami, tapi kadang-kala saya belajar untuk mengungkapkan bahwa di dalam poin ini, kita itu harus cerita. Kalau kita mau minta didoakan, kita harus menceritakan apa sih yang harus kita doakan gitu. Kita tidak, karena kita sesama manusia ini, kita bukan Tuhan yang maha tahu. Dan jadi kita harus cerita. Nah, dari poin ini Petrus dan Yohanes dia datang kepada teman-temannya dan dia menceritakan. Nah, kita juga harus bersyukur bahwa kita harus di dalam komunitas yang benar. Nah, ketika dia datang kepada komunitasnya, di dalam poin selanjutnya adalah berdoa. Datang di dalam poin itu, hal yang menarik di dalam poin yang saya dapatkan di dalam hal berdoa, dari perikop ini, dari beberapa ayat ini, tetapi isinya adalah memang perikop ini berjudul doa jemaat. Di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-28, poin doanya, sekalipun Petrus dan Yohanes sudah menceritakan segala sesuatunya, apa yang terjadi, biasanya ketika kita sudah cerita ini, yuk kita doa. Kita akan berdoanya selalu mengutamakan, mencurahkan sepertinya kita langsung begini loh Tuhan, aku mengalami ini, gini, apa yang harus aku lakukan? Nah, tapi tidak seperti doa Bapa kami yang sering kita lakukan setiap pagi, bahwa ketika kita berdoa, kita harus mulai dengan memuliakan nama Tuhan. Kita harus menyadari bahwa dari pengalaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan, kita harus ungkapkan siapa sih Tuhan kita itu. Nah, di dalam ayat yang ke-24, ketika mereka berdoa memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, mereka bercerita bahwa pengenalan mereka akan Tuhan, bahwa
Tuhan itu adalah pencipta semesta. Nah, bagaimana dengan kita? Pengenalan kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan melalui doa itu. Bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau maha besar. Bahwa tidak ada yang seperti Engkau mulia, Engkau Allah yang abadi, Engkau kekal, Engkau penolong yang tidak pernah terlambat. Nah, bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan itu ya? Apa yang sudah kita baca setiap hari. Nah, biasanya itu respon otomatis kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Hal utama yang harus kita lakukan adalah kita memuliakan Tuhan. Kita mengungkapkan pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Nah, hanya yang menarik seperti yang saya katakan di poin doa, hanya di ayat ke-29 itulah bahwa satu ayat itu, dan itu pendek, mereka mengungkapkan apa yang mereka alami. Mereka meminta, kalau kita baca di ayat yang ke-29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan mereka menyampaikan apa yang mereka alami saat ini. Mereka mendapat ancaman, dan tapi mereka meminta keberanian. Fokus mereka adalah bukan soal mereka diancam, mereka akan dibunuh ataukah mereka akan dipenjarakan, tetapi fokus mereka adalah tetap kepada untuk kemuliaan Tuhan. Di situ mereka meminta keberanian. Mereka keberanian untuk bisa memberitakan firman. Nah, itu poin dari doa. Jadi saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa kuasa doa itu besar. Ketika kita bersepakat, firman Tuhan katakan, ketika kita rukun, Tuhan memerintahkan, bahkan Tuhan perintahkan berkat. Berkat itu bisa apa saja Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita itu berbagi beban. Kalaupun kita persoalan itu kita anggap beban, kita berbagi beban. Kita tidak menanggungnya sendiri. Itu poin doa yang saya dapatkan melalui perikop ini. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah ketika mereka berdoa di ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Tuhan melawat mereka mendapat kekuatan, mereka bahkan mendapatkan, mereka juga diperbaharui, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk fokusnya tetap mereka memberitakan firman Allah. Mereka tidak fokus dengan keadaan bahwa mereka akan diancam ataupun dibunuh, tetapi mereka fokus pada untuk tetap memberitakan firman Allah. Nah, itu poin-poin yang bisa saya dapatkan Bapak Ibu, bahwa pertama, kita harus punya komunitas yang benar. Nah, mungkin komsel-komsel yang sudah mulai selama pandemi 2 tahun ini, sudah tidak lagi komsel, mari bangun kembali. Kita perlu komunitas karena kita makhluk sosial, kita perlu orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi terlebih-lebih kita suka merasa sendiri. Nah, kita perlu komunitas yang benar, kita bisa mencurahkan untuk kita mendapatkan komunitas yang kita bisa saling menasehati, kita ada karunia hikmat yang diberikan di antara anggota komsel kita, mereka bisa menasehati kita dengan firman Tuhan, kita juga bisa mendapatkan kasih dari mereka, perhatian mereka, dan kita juga dapat berbagi kasih, dan banyak hal yang kita bisa dapatkan di dalam komunitas kita. Nah, yang poin yang kedua tadi, bahwa ketika kita berdoa, mari kita mulai doa kita itu dengan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai dengan mengungkapkan pengenalan kita, apa yang kita kenal tentang Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menjawab doa-doa kita, sehingga dalam perikop dalam ayat yang terakhir itu berkata bahwa goyanglah tempat mereka berkumpul. Nah, fokus kita tidak bergoyangnya tempat berkumpul, tapi fokus kita adalah bahwa kita juga punya Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang menguatkan kita, yang membangkitkan semangat kita kembali untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, hari ini
poin-poin ini yang saya dapatkan, dan saya percaya ada hal-hal lain yang Bapak Ibu juga dapatkan, dan mari kita bisa sharing sama-sama di tempat ini, supaya kita juga mendapatkan apa yang saya katakan tadi, komunitas yang saling. Kita tidak hanya menerima saja, tetapi kita juga mau memberi. Apa sih yang kita dapat firman Tuhan hari ini, kita juga mau bagikan di dalam komunitas Korambio kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat istri saya buat sharing firman pagi hari ini. Jadi 2 poin yang kita dapat. Yang pertama, kita harus punya komunitas yang benar, karena memang sungguh hari-hari ini, kalau kita tidak punya komunitas, kita hidup sendirian, itu mudah sekali kita jatuh. Nah, terus kalaupun kita punya komunitas, tentu komunitas itu adalah komunitas yang benar. Karena kemarin waktu kami pulang dari training center, satu mobil dengan Coach Johnny, dengan Hengki, ya kita ngobrol-ngobrol bagaimana 2 tahun terakhir ini ketika banyak komsel-komsel yang tidak jalan, ada banyak hal yang terjadi, ada yang jatuh. Dan kalaupun mereka jatuh, pertanyaan adalah kenapa mereka jatuh? Tentu karena orang-orang di sekeliling mereka, komunitas mereka itu memberi nasihatnya, nasihat yang benar, atau nasihat ego dan perasaan masing-masing juga. Nah, jadi kita bersyukur bahwa tiap pagi Orang Dewa ini juga menjadi salah satu komunitas kita, walaupun secara online, tapi nasihat satu dengan yang lain itu adalah tetap nasihat firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, yang terus mengingatkan kita, meneguhkan kita, paling tidak untuk kita jalani satu hari. Karena setiap pagi kita ketemu, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama sharing dan belajar firman Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, itu berbicara tentang doa. Nah, yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi setiap kita sepanjang hari ini, apa itu doa bagi Bapak Ibu? Apakah doa itu hanya sebuah ritual agamawi? Ya karena kita orang Kristen, ya kita harus melakukan doa, bangun tidur doa, mau makan doa, mau berangkat kerja doa, mau tidur lagi di malam hari doa. Apakah hanya sebatas rutinitas agamawi sebagai sebuah sarana untuk kita meminta kepada Tuhan? Nah, tapi saya berdoa, saya berharap melalui perikop ini, kita ngerti tentang arti sebuah doa. Doa itu kan selalu 2 hal yang tercakup di dalamnya, yaitu hubungan dan komunikasi. Nah, arti kalau ada hubungan dan komunikasi, maka hubungannya itu selalu timbal balik. Jadi, jangan berpikir lagi seperti kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan orang Kristen, doa itu seakan-akan hanya satu arah. Hanya kita minta kepada Tuhan, kita ngatur Tuhan, kita protes dengan Tuhan ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Tetapi balik-balik dari perikop ini kita belajar, jadi fokus dari doa kita itu bukan ego kita. Sama seperti apa yang Petrus, Yohanes, dan saudara-saudara seiman ketika mereka berdoa, fokusnya itu adalah tetap supaya Tuhan dimuliakan, firman Tuhan diberitakan. Mereka tidak fokus dengan diri mereka, mereka tidak sayang diri, sehingga ketika mereka diancam, mereka dihalang-halangi, mereka cuma berdoa, Tuhan tolong kami lah, Tuhan lindungi kami lah, Tuhan jagai kami lah, Tuhan jangan sampai kami. Kan berbeda seperti doa Saul. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca di kitab 1 Samuel, aku kira, aku semua. Nah, pertanyaan dan bahan renungan kita pagi hari ini, apakah doa kita masih fokusnya ke aku? Atau fokus doa kita
itu tetap untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan hidup kita sampaikan, tapi ujungnya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Itu hal yang pertama, tentang doa. Nah, yang kedua, tentang doa kita belajar hari ini dari apa yang dilakukan oleh murid-murid di ayatnya yang ke-31 tadi. Ketika mereka selesai berdoa, maka dengan jelas firman Tuhan bagian terakhir katakan apa Bapak Ibu? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadi mereka doa apa? Minta keberanian. Begitu amin, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, pertanyaannya adalah, sekali lagi perenungannya bagi kita hari ini. Apakah kita begitu amin, kita akan langsung bertindak dan praktek seperti apa yang kita doakan? Tuhan, berikan kekuatan bagiku supaya aku dapat mengucap syukur sekalipun aku mengalami masalah. Apakah begitu kita amin dari doa kita, terus kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun keadaan itu belum berubah di sekeliling kita? Atau sebaliknya seperti kebanyakan orang Kristen, waktu berdoa imannya sepertinya 100% menggebu-gebu. Tuhan, kami percaya Engkau lindungi kami. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami sehingga kami bisa bersyukur dalam segala keadaan kami. Tapi begitu amin, khawatir lagi, stres lagi. Jadi artinya doa itu hanya sebatas sebuah lip service, sebuah ucapan di bibir, hanya retorika, hanya sebuah ritual agamawi. Karena kenyataannya begitu selesai berdoa, ya kita kembali lagi kepada apa yang sebelumnya kita lakukan sebelum berdoa. Tuhan, teguhkan hati kami supaya kami percaya kepadamu. Begitu amin, khawatir lagi, stres lagi. Nah, nggak seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dengan iman, maka percayalah sesungguhnya Tuhan berikan kepada kita. Jadi, come on, jangan lagi menjadi orang-orang Kristen yang menamakan dirinya orang percaya, tapi sesungguhnya nggak percaya. Nah, tapi kita belajar pagi hari ini dari perikop firman Tuhan ini. Mereka berdoa minta keberanian, begitu amin, mereka memberitakan firman dengan berani. Artinya begini Bapak Ibu, selaras perkataan dan perbuatan. Apa yang kita doakan, itu yang kita imani, dan itu yang kita praktekkan, dan itu yang kita lakukan. Dan sekali lagi, fokus utama doa tadi adalah memuliakan Tuhan. Sehingga doa kita bukan hanya sebagai doa yang keluar dari mulut dan kata-kata, hanya seperti uap sekilas. Doa hanya sebuah susunan kalimat yang nggak ada makna dan tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi biarlah pagi hari ini, melalui perikop yang kita belajar sama-sama pagi ini. Yuk, yang pertama, miliki komunitas yang benar, yang sehat, yang isinya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita berdoa, jadikan doa itu bukan hanya sebatas ritual agamawi, bukan hanya sebatas ucapan-ucapan retorika semata, tapi doa itu benar-benar adalah hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita selesai amin berdoa, dan berkali-kali sebenarnya saya katakan juga, sebenarnya doa itu kan bukan hanya sebatas waktu kita lipat tangan dan tutup mata. Tapi begitu kita buka mata, kita lepas tangan kita beraktivitas, kita tetap berdoa. Karena sekali lagi doa itu adalah hubungan yang tidak akan pernah terputus. Nah, konsep yang benar seperti inilah akan menolong kita membangun paradigma yang baru, sehingga sekalipun kita sudah lepas lipatan tangan kita sudah buka mata kita sudah beraktivitas dalam hidup hari-hari, tapi hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan itu nggak pernah terputus, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita ucapkan kali di dalam doa. Itu saja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu yang lain ada hal-hal yang lain yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada kita,
supaya kita juga mendapatkan hal-hal yang baru di dalam firman. Oke, silakan yang lain. Apakah ada yang mau ditambahkan? Ibu Mirianti, silakan Ibu. Ya, puji Tuhan. Persekutuan anak-anak Tuhan sejak semula itu memang ya ada pergumulan pribadi, ada pergumulan orang percaya. Ya. Kalau dikatakan di situ sesungguhnya ayat 27 ya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, jadi memang kalau Tuhan katakan kita itu diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah serigala. Ya memang kita ini sebenarnya kan santapan ya bagi serigala. Memang lemah dan harus terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan doa itu enggak putus-putus. Begitu bangun, tidur, dan nanti sampai tidur lagi itu, setiap tarian nafas kita, setiap kita menghadapi hidup ini, mau persoalan, mau berkat, mau apa, itu kita selalu berdoa kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih, ya bermohon kepada Tuhan. Nah itulah yang membuat murid-murid Tuhan sejak awal itu menjadi kuat. Itu yang saya dapatkan hari ini. Jadi kekuatan, penghiburan, hanya Tuhan yang bisa memberikan dengan sungguh-sungguh. Ini pagi ini mamanya Pak Nduru ya, mertua Ibu Niarti sudah dipanggil Tuhan. Tadi dia hadir terus live ya. Ya kita juga harus memberikan atensi yang sama seperti kita kepada sesama kita anggota Koramdeo yang lain. Puji Tuhan, terima kasih Pak Heri. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi biarlah setiap tarikan dan hembusan nafas kita, itulah doa kita. Karena sekali lagi doa itu bicara tentang hubungan dan komunikasi yang tidak akan pernah terputus di sepanjang jalan hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Ya, kita berdoa untuk keluarga Bapak Nduru, Ibu Niarti, supaya Tuhan hiburkan. Dan juga seperti apa yang Ibu Mirianti kemarin sampaikan, kita berdoa untuk orang-orang yang sudah ada di usia indah di Koramdeo, supaya mereka bisa menikmati hari-hari hidup mereka semakin erat, semakin melekat dengan Tuhan. Sekalipun manusia lahiriah mereka semakin merosot, tapi biarlah manusia batinnya mereka dibaharui dari hari ke hari. Nah, kita berdoa untuk orang tua kita, baik yang ada di grup ini maupun orang tua kita, sekalipun mereka tidak ikut di grup ini,
tapi anaknya yaitu kita ada di tempat ini, dan kita berdoa supaya mereka juga lalui hari-hari di usia indah mereka di dalam kasih karunia Tuhan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan John. Silakan Joni. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu mengajari kami Tuhan tetap tinggal dalam komunitas dan komunitas yang benar Tuhan. Terus membangun komunitas, terus mencari kebenaran-Mu Tuhan, dan mempraktikkan seluruh kebenaran firman-Mu. Itu komunitas yang saling meneguhkan dan menguatkan, saling mengajar Tuhan, supaya menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini, selalu menguatkan kami Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami berdoa menyerahkan Tuhan keluarga Ibu Niarti dan Pak Dulu Tuhan. Engkau sendiri yang menghibur, menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin keluarga ini selalu hidup dalam kebenaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga berkati kami semua, keluarga-keluarga kami Tuhan, supaya kami terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami boleh membawa banyak orang datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami yang ikut dalam Korombel ini Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa naungi bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu, dengan kesejahteraan-Mu Tuhan, dengan berkat keamanan Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang aman dan makmur Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, para stafnya Tuhan, Engkau berkati para menterinya Tuhan, Engkau berkati juga para pemimpin daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah. Engkau sediakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, biarlah ini semua boleh dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan kami. Terima kasih, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Pichen, tolong tutup dalam doa Ibu. Bapak kami bersyukur, berterima kasih buat Koramdio pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Segala aktivitas kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Engkau yang terus berdaulat dalam hidup kami. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami masuki hari baru ini bersama dengan Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus.
pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagar menyertai kami kemanapun kami boleh ada. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dan kebajikan kemurahan Tuhan saja yang menyertai kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.